untuk mendapatkan sebuah titik terang kepastian hukum terhadap carut marutnya proses rekrutmen atau proses penerimaan peserta didik baru di Sumatera Selatan. Nah, mensikapi tentang temuan Komisi Ombudsman itu, Pak Bambang, apa upaya hukum yang harus dilakukan? Apakah ada dalam perspektif hukum itu gimana? Apa sih yang disebut dengan perbuatan hukum administrasi negara itu? Tentu adalah penyalahgunaan wewenang. Nah, siapa yang menyalahgunakan wewenang tentu ada tingkatan-tingkatannya. Pertama, seseorang diberi jabatan dengan lingkup kekuasaannya, dia menggunakan tidak sesuai dengan tempat yang sewajarnya yang diamanatkan oleh undang-undang itu sendiri. Dari hasil rekomendasi itu disampaikan kepada lembaga yang bertanggung jawab, dalam hal ini gubernur selaku kepala daerah, dan sebagai sakerlaknya adalah dinas pendidikan. Yang kedua, rekomendasinya juga sebaiknya juga disampaikan, dan itu wajib disampaikan oleh Badan Ombudsman kepada lembaga penegak hukum. Apakah itu polisi, apakah itu pihak kejaksaan. Dalam konteks hukum administrasi itu perbuatan melawan hukum. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum di dalam hukum administrasi negara itu adalah perbuatan menyalahgunakan wewenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada. Hadir kembali bersama kami dalam podcast Suara Metropolitan. Berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil, inspirasi daerah untuk Indonesia. Sahabat Suara Metropolitan, sebagaimana yang telah kami janjikan bahwa setelah kita mewawancarai beberapa elemen yang ada, termasuk yang terakhir adalah Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan, yang sebelumnya bagaimana temuan-temuan yang dilakukan oleh Kepala Komisi Ombudsman ini tampaknya baik tahun 2023, 2024 tahun ajaran, kemudian 2024 2025 sepertinya tidak begitu direspon oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu kita akan hadir pada saat ini. Kami telah mengundang Bapak Dr. Bambang Sugianto, SH, MH, praktisi hukum, dosen hukum, dan juga yang memang pakar dalam bidang hukumnya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ini kita ketemu lagi nih, Pak Bambang. Kita banyak yang dari saran-saran yang dilakukan oleh yang disampaikan lah oleh pembaca kami. Di antaranya juga berharap untuk mendapatkan sebuah titik terang kepastian hukum terhadap carut marutnya proses rekrutmen atau proses penerimaan peserta didik baru di Sumatera Selatan. Nah, ini kemarin kami sudah mengundang Kepala Perwakilan Komisi Ombudsman, Lembaga Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan ini terkait dengan rekomendasi dan temuan yang dilakukan. Nah, mensikapi tentang temuan Komisi Ombudsman itu, Pak Bambang, apa upaya hukum yang harus dilakukan? Apakah ada dalam perspektif hukum itu gimana? Begini ya, kalau kita bicara sebuah perbuatan, apakah perbuatan itu dilakukan secara kelembagaan, apakah perbuatan itu dilakukan secara personality, tentu muara akhirnya pasti ada proses hukum. Apakah perbuatan itu keterkaitan melanggar hukum pidana? Apakah dia keterkaitan perbuatan melawan hukum administrasi negara? Apakah dia perbuatan hukum keterkaitan perbuatan hukum melawan hukum perdata? Nah, kalau kita kembali kepada persoalan inti pada PPDP atau penerimaan peserta didik baru ini kan keterkaitan ruang lingkup hukum administrasi negara. Nah, kalau kita bicara apa sih yang disebut dengan perbuatan hukum administrasi negara itu? Tentu adalah penyalahgunaan wewenang. Nah, siapa yang menyalahgunakan wewenang tentu ada tingkatan-tingkatannya. Pertama,
seseorang diberi jabatan dengan lingkup kekuasaannya, dia menggunakan tidak sesuai dengan tempat yang sewajarnya yang diamanatkan oleh undang-undang itu sendiri. Nah, itu yang disebut dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat negara adalah menyalahgunakan wewenang. Nah, seketika menyalahgunakan wewenang ini ada dua hal yang muncul. Apakah perbuatan ini melanggar administrasi? Apakah perbuatan ini melanggar merugikan keuangan negara? Tetapi cikal bakal sesuatu perbuatan melawan hukum itu lebih pada konteks perbuatan administrasi pejabat penyelenggara negara yang akhirnya nanti bisa kepada perbuatan administrasi, bisa juga kepada kerugian negara keterkaitan dalam perbuatan hukumnya itu. Itu yang harus kita lihat di dalam rekomendasi itu sendiri pada temuan-temuan PPDP di Provinsi Sumatera Selatan. Oke, jadi sekarang persoalannya begini Pak Bambang, itu rekomendasi sudah keluar, kelihatannya setengah hati mensikapi dalam hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pak Bambang. Apa yang harus dilakukan nanti, terutama kepada masyarakat dan Komisi Ombudsman sendiri atau aparat penegak hukum? Jadi 3 aspek yang kami minta. Kalau kita melihat yang paling sederhana saja dulu misalnya, seketika dia merekomendasi sebuah, karena rekomendasi itu ada 2 Pak, ada rekomendasi yang dihasilkan di mana hasil penyidikan atau hasil investigasi tidak menemui bukti. Ada rekomendasi mengatakan akibat pelaporan setelah lakukan penyidikan menemukan bukti sehingga perbuatan itu betul-betul melakukan perbuatan maladministrasi atau penyalahgunaan administrasi keterkaitan dengan penyelenggaraan negara. Nah, masuk ranah itu artinya Badan Ombudsman itu sendiri kan sudah merekomendasi penerimaan siswa baru di tahun ajaran 2024 ini dengan menggunakan 2 pola atau 2 metode, itu menggunakan sonasi dan yang kedua dengan menggunakan prestasi. Nah, hasil temuan dua-duanya diduga dan dibuktikan dan ditemukan ada pelanggaran hukum. Nah, kita mengharap dari hasil rekomendasi itu disampaikan kepada lembaga yang bertanggung jawab, dalam hal ini gubernur selaku kepala daerah dan sebagai sakerlaknya adalah Dinas Pendidikan. Yang kedua, rekomendasinya juga sebaiknya juga disampaikan, dan itu wajib disampaikan oleh Badan Ombudsman kepada lembaga penegak hukum. Apakah itu polisi, apakah itu pihak kejaksaan. Ketiga, rekomendasi ini juga bukan ditembuskan tapi disampaikan kepada Presiden. Kenapa harus disampaikan kepada Presiden? Karena dia ini lembaga yang independen. Kalau dia di bawah Presiden cukup ditembuskan. Nah, dia harus disampaikan kepada Presiden. Sejauh mana tingkatan pelanggaran itu sendiri? Apakah pada tingkat pemerintah dalam hal ini gubernur, apakah kepala dinas, apakah pejabat-pejabat sebagai panitia penerimaan, itu yang nanti mengklarifikasi dari masing-masing bentuk tanggung jawabnya. Kalau memang nanti terbukti kesalahan itu pada tingkat pemegang atau stakeholdernya gubernur, Presiden sebagai penanggung jawab, karena ini kan penjabat, maka dia bisa melakukan sebuah evaluasi, ada pembiaran tindakan-tindakan yang dilakukan pelaksana dia yang menyimpangkan prinsip pengelola tata pemerintahan yang baik. Itu yang prinsip utama. Nah, Ombudsman kalau sudah merekomendasi kepada pihak penegak hukum, ya pihak penegak hukum harus menindaklanjuti. Karena Ombudsman ini lembaga negara, tidak bisa dia abaikan. Nah, sekarang kita menunggu apakah ada niat baik dari penegak hukum atau tidak. Ini bukan kewenangan kita, tetapi kita bisa menyampaikan. Nah, kalau misalnya seketika dia merekomendasi kepada pemerintah sebagaimana pelaksana, sudah melakukan tindakan-tindakan misalnya di mana apakah dalam konteks undang-undang pelayanan publik memberi sanksi teguran, pemberhentian dan sebagainya itu sudah dilaksanakan, dengan otomatis artinya gugur kepada proses penegakan hukum. Tapi kalau tidak itu tetap ditindaklanjuti karena ada pengabaian daripada rekomendasi itu sendiri yang dilakukan oleh pejabat yang terbukti berdasarkan investigasi
dari Badan Ombudsman itu sendiri. Iya, itu sebenarnya investigasi itu proses investigasi sudah dengan lengkap. Di sini kami pernah mengundang Kepala Perwakilan Komisi Lembaga Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan ini, bahwa di sana memang betul-betul hasil investigasi itu ditemukan, bahkan ya kan terindikasi terjadinya transaksional, terindikasi. Nah, ini diperkuat lagi dengan temuan Lembaga Advokasi Indonesia. Ternyata memang di situ ada bukan hanya maladministrasi, di sini ada perbuatan yang dilakukan tindakan melawan hukum tadi, penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita akan bertanya, ini masyarakat banyak bertanya, nulis di kanal-kanal kami kan. Dia bertanya gimana tindak lanjut, yang menelpon kepada kami langsung ketika berdialog ini langsung. Apa yang harus bisa dilakukan oleh masyarakat? Ya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh Komisi Ombudsman itu sendiri? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan? Apakah ini harus dilaporkan dulu bahwa mereka itu bertindak ataukah bagaimana ini kira-kira Pak? Kalau kita melihat yang kedua tadi ya, apa yang disampaikan, di mana dalam temuan itu sudah diindikasikan dan juga ada perbuatan, ada pihak yang dirugikan dalam bentuk memberikan uang, boleh dikatakan, atau sebuah uang kompensasi lah ya. Artinya sudah betul-betul melanggar, karena di dalam konteks Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatakan barang siapa, dalam hal ini pejabat negara ya, sebagaimana penerima kewenangan memperkaya diri pribadi, keluarga dan sebagainya dengan menyalahgunakan wewenang, maka dia masuk daripada konteks ruang lingkup pidana korupsi dalam perbuatan melawan hukumnya. Nah, tinggal sekarang ini kita minta lah, artinya nanti kepada Badan Ombudsman seketika memang rekomendasi itu memang itu rahasia negara ya, yang akan disampaikan kepada pejabat yang melaksanakan atau yang diduga itu yang untuk dilakukan perbaikan, itu juga harus dia menyampaikan dengan pihak kepada penegak hukum dengan melampirkan bukti-bukti ada indikasi penerimaan uang dan sebagainya. Ini bukan hanya itu Pak Bambang, yang jelas dan kasat mata. Dan ini juga ada temuan-temuan yang dilakukan, investigasi yang dilakukan oleh NGO, NGO lembaga swadaya masyarakat. Itu juga ditemukan ya indikasi adanya pemalsuan. Misalnya di situ ada yang dikatakan berprestasi dalam bidang keolahragaan, ternyata setelah dicek asli tapi palsu. Itu kan sudah unsur pidana. Iya, itu unsur pidana. Nah, dalam hal ini kenapa polisi kok aparat penegak hukum ini tidak langsung melakukan sebuah tindakan? Apakah mereka perlu melaporkan dulu atau mereka cukuplah? Kalau sudah diberitakan, sudah viral, kok mereka kelihatannya diam begitu? Oh begini, penegak hukum itu kadang-kadang dia sering membuat sikap, boleh dikatakan seketika tidak ada laporan, sementara isu itu sudah cukup viral misalnya, atau kadang-kadang viral tidak dibuat laporan tetapi langsung dilakukan penyelidikan lah itu. Nah sebenarnya seharusnya ya, sewajibnya itu sudah dilakukan kalau sudah ada indikasi misalnya pemalsuan identitas. Karena saya agak mundur sedikit misalnya. Penerimaan mahasiswa baru ini, siswa baru ini kan keterkaitan tiga hal yang menjadi. Misalnya kalau dia melalui prestasi, tentu manipulasi administrasi prestasi. Misalnya dia seorang prestasi bidang olahraga, prestasi dalam bidang-bidang pendidikan lain dan sebagainya. Nah, yang juga melibatkan misalnya dalam sonasi itu juga sering melakukan pemalsuan keterkaitan dengan tempat tanggal lahir yang melibatkan lembaga ketiga, dalam hal ini Dukcapil misalnya kan. Banyak terjadi yang kita temukan misalnya menjelang penerimaan siswa baru atau didik baru, dia pindah dan dengan menggunakan atau alamat keluarganya yang dekat dengan sekolah yang akan dia tuju. Sebenarnya di dalam undang-undang itu ada fase minimal berapa bulan misalnya atau sudah berapa lama dia harus menetapkan di sana dulu. Nah artinya
perbuatan ini kan tidak saja melibatkan pihak penyelenggara dalam hal ini sekolah. Artinya ada lembaga-lembaga lain yang terlibat di dalam pemalsuan data identitas. Itu sudah jelas memasuk kepada ranah tindak pidana. Nah, karena ini ada pihak yang dirugikan, karena ini masuk kepada delik pidana umum, tentu ada yang dirugikan tadi harus membuat langkah hukum yang pertama. Kalau keterkaitan pemalsuan tadi, melaporkan sebagai pintu masuk kepada pihak penegak hukum. Tetapi kalau di dalam rekomendasikan menemukan itu, pihak penegak hukum sudah cukup menggunakan sebagaimana rekomendasi yang disampaikan Badan Ombudsman untuk melakukan tindakan awal, melakukan penyelidikan atau investigasi benar atau tidak apa yang terjadi di dalam penerimaan peserta didik baru ini keterkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan baik dilakukan oleh panitia maupun pihak sekolah itu sendiri. Itu sudah wajib dia menindaklanjuti kalau sudah ada bukti-bukti seperti itu. Tapi ini kan sudah jelas, ya. Lembaga ombudsman sudah menemukan itu. Apakah harus dari hal ini pihak aparat penegak hukum menunggu harus aduan dulu? Kan seharusnya sudah bisa responsif ya, begitu Pak Bambang ya. Kalau dia sudah menerima rekomendasi dan menyerahkan kepada pihak kepolisian, dia harus wajib. Karena itu lembaga negara yang memberi informasi dan menyampaikan. Nah, cuma dia dalam hal ini pihak polisi tidak bisa menyimpulkan sebuah kesimpulan ada pelanggaran, tapi tetap melalui namanya tahapan-tahapan juga mencari apakah benar dari temuan Badan Ombudsman ini atau kan tidak. Nanti itulah namanya proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik, dan itu tidak bisa dia tolak kalau sudah masuk rekomendasi. Dan saya yakin kalau memang itu betul-betul sudah dilakukan itu, Badan Ombudsman sebaiknya kita giring bersama-sama. Artinya apakah kita kepada kelompok pemerhatikan atau pihak pemerhati pendidikan atau kelompok-kelompok keterkaitan yang bagaimana memperhatikan kebijakan regulasi yang lebih baik, itu selalu beraudensi dan meminta kepada pihak kepolisian keterkaitan bagaimana tindak lanjut rekomendasi dari Badan Ombudsman kepada pihak penegak hukum itu sendiri. Itu berarti orang pelakunya ya. Orang Sekarang bagaimana dengan pemerintah daerah dalam hal ini Pemda Provinsi Sumatera Selatan yang kalau kelihatannya cuek bebek aja gitu, atau kelihatan ada upaya ya, terindikasi patut diduga ini ada melindungi oknum, ada yang sudah kepala dinasnya sudah diganti tapi di PLH-kan yang kita bahas yang kemarin dan sekarang terulang perbuatan ini kembali dengan carut marut PPDB ini dan kelihatannya diperlambat. Nah, ini apa yang seharusnya aparat penegak hukum dan lembaga ombudsman serta masyarakat yang lakukan, begitu Pak Bapak? Langkah awal yang paling positif yang kita lakukan sebenarnya, kita kan sebagai masyarakat berdiri sendiri, tentu ada keterbatasan kita komunikasi dengan pemerintah daerah. Ada jalannya, pertama dilakukan kelompok-kelompok ini bermediasi atau boleh dikatakan ketemu dengan wakil-wakilnya di DPR. Sehingga nanti DPR ini sebagaimana wakil kita itu yang menjembatani untuk meneruskan kenapa persoalan ini sifatnya berlarut-larut. Itu yang bisa kita lakukan. Yang kedua, kita secara kelembagaan tadi yang sudah saya sampaikan melalui lembaga yang ikut ataupun yang hadir di dalamnya sebagai lembaga pemerhatikan pendidikan. Itu bisa melakukan sebuah desakan kepada pihak pemerintah, di mana gubernur atau kalau dari tingkat provinsi, kalau dia SD, SMP, wali kota dan bupati, untuk segera menindaklanjuti hasil rekomendasi yang dilakukan oleh pihak Badan Ombudsman itu sendiri. Tergantung apakah nanti langkah-langkahnya itu sistem bertahap, memberi sanksi, itu memang mekanismenya diatur. Tetapi kalau memang sanksinya berat dan itu sudah berkelanjutan, yang kita lihat merugikan begitu besar, ya bukan saja pemberhentian kepada kepala dinasnya, tidak menutup kemungkinan dua-duanya, artinya rekrutmennya dilakukan pengevaluasian tetapi tidak dibatalkan ya, karena kita kasihan juga dengan siswanya.
Enggak, tapi kalau hukum kan kita tidak perlu kasihan-kasihan, Pak. Kalau kita masuk ke ranah ke pemerintah daerahnya. Iya. Tapi kalau kita masuk kepada ranah penegakan hukumnya, tentu tidak ada hal kasihan. Yang penting hukum itu berjalan dengan baik. Kalau masuk ke ranah penyidikan dalam hal ini kepada pihak kepolisian dan Nah, lalu begini Pak Bambang, apa sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Negara jika pemerintah daerah tidak menjalankan rekomendasi korektif dari lembaga ombudsman ini? Yang pertama di dalam keterkaitan tata kelola pemerintah yang baik di Undang-Undang nomor 40 ya kalau tidak salah tahun 2014 dan ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Sistem Pelayanan Publik nomor 25 tahun 2009, tentu pemerintah itu harus mendapat pembinaan langsung dari instansi di atasnya, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Oke. Seketika itu juga masih tidak diindahkan keterkaitan hal seperti itu di dalam Undang-Undang Ombudsman itu sendiri atau di dalam Undang Pelayanan Publik itu sendiri, itu bisa mengambil tindakan-tindakan yang lain. Apa misalnya pemberian sanksi misalnya, atau karena ini penjabat dievaluasi tugas penjabatnya tidak sampai pada masa akhirnya di tengah jalan karena dia tidak mampu membentuk suatu pemerintahan yang amanah. Itu tugas reformasi sudah disampaikan di dalam kebijakan atau di dalam TAP MPR tentang reformasi itu sendiri, bagaimana membentuk pemerintah yang baik, transparan, efisien, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oh begitu. Jadi terus masyarakat bisa melakukan apa ini? Kan masyarakat banyak yang geram karena diperlakukan tidak adil. Masyarakat boleh menggunakan haknya, artinya seketika dia dibuktikan ketika anaknya dulu ikut mendaftar, tetapi ada rasa kecurigaan, misalnya sonasinya dia dipotong oleh orang lain yang tidak wajar, atau dalam melalui prestasi anaknya berprestasi ada yang lebih bagus tapi bukti prestasinya itu adalah tidak sah atau boleh dikata kita palsu, ya kita boleh melakukan pelaporan dan upaya hukum. Karena kita merasa dirugikan atas perbuatan itu. Tapi sudah dibuktikan loh oleh lembaga ombudsman dalam investigasi korektifnya sudah dibuktikan. Boleh itu dilakukan. Artinya sudah dilakukan sekarang sudah ada lembaga ombudsman. Artinya sudah begini, cukup data-data sudah ada. Seketika badan ombudsman memberi rekomendasi tidak mendapat perhatian, kita sebagai masyarakat yang hak konstitusional kita, karena begini di dalam Undang-Undang Dasar itu negara berkewajiban untuk memberi pendidikan kepada anak. Artinya hak kita dilanggar, hak konstitusi yang kita langgar. Kita berhak untuk melakukan upaya hukum. Kita laporkan kepada pihak berwajib. Dengan catatan saya katakan kemarin harus ada dibukti dengan dukungan resmi atau yang data yang valid. Jangan sampai seketika kita melapor datanya tidak ada, atau seketika kita menyampaikan kepada pihak penegak hukum kita lepas tanggung jawab terhadap pada pengkuatan daripada laporan gitu. Nah, itu bisa kita damping. Bisa. Gitu. Sekarang begini Pak Bambang. Lembaga ombudsman menurut undang-undang informasi, undang-undang keterbukaan publik, kalau kita meminta hasil investigasi korektif, wajibkan komisi ombudsman, lembaga ombudsman memberikan? Ada dua hal yang harus misalnya. Sepanjang data itu tidak sifatnya mengganggu stabilitas negara, tidak mengganggu keamanan negara, dan kita minta itu peruntukannya bukan disalahgunakan, dia berhak untuk memberi itu. Nah, dengan catatan catatan resmi, artinya kita melalui surat menyurat dan dia berhak untuk memberi. Tinggal dua dalam bentuk, memberi dalam bentuk informasi, kita membaca, dan memberi dalam bentuk kopinya kepada kita, itu boleh dilakukan. Tapi paparan yang sudah dilakukan oleh Kepala Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan dalam podcast di tempat kita ini, di tempat kami ini Pak Bambang, itu gamblang beliau menjelaskan itu. Boleh kita minta. Berarti kan itu hanya lisan loh. Iya, lisan. Kita kan tinggal minta terbukti. Nah, itu sesuai dengan undang-undang keterbukaan publik. Informasi publik kan kita bisa. Nah, kemudian ketika kita dapat itu kita laporkan, berhak enggak kita melaporkan itu kepada pihak aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti? Kalau mau melaporkannya itu bukan kita menuju kepada pejabat yang melanggar. Tapi yang kita laporkan itu, yang kita sampaikan itu, kenapa pihak yang diberi rekomendasi untuk menindaklanjuti tidak melakukan perbuatan itu secara kelembagaannya itu.
Tapi kalau kita mau melapor personal yang salah itu tidak bisa kita langsung. Oke, Ya. kita tidak melapor, tapi kita minta kepada pihak aparat penegak hukum Untuk menindaklanjuti sebagaimana bahwa rekomendasi dari Ombudsman ini merupakan produk lembaga negara, Oke. harus ditindaklanjuti. harus ditindaklanjuti. Kemudian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu seperti apa? Seyogyanya. Karena itu perbuatan melawan iya. hukum kan? Pertama dia harus memanggil pihak-pihak yang di objek yang direkomendasi. Oke. Misalnya dia merekomendasi ada salah satu pejabat negara ataupun panitia pejabat negara menyalahgunakan wewenang, itu dipanggil Ya. dengan didukung dengan saksi-saksi Oke. yang terlibat, keterkaitan dari mana berita itu hadir, apa yang mendukung sehingga keputusan Ombudsman mengatakan itu bersalah, Iya. itu harus dipanggil. Oke. Apakah terakhir nanti berhak juga polisi untuk meyakinkan mekanisme ini adalah perbuatan administrasi, bisa juga memanggil pihak dalam hal ini ahli. Apakah ini bagian dari perbuatan melawan hukum atau tidak. Itu harus dilakukan pihak kepolisian. Nah ini sekarang kalau menurut Pak Bambang sebagai ahli hukum, Ya. dokter dalam bidang hukum, ini dengan temuan-temuan lembaga ombudsman ini perbuatan melawan hukum enggak Kalau dalam konteks hukum administrasi itu perbuatan melawan hukum. Oke. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum di dalam hukum administrasi negara itu adalah perbuatan menyalahgunakan wewenang. Nah, perbuatan menyalahgunakan wewenang itu kan sebuah prosedur dirubah menjadi tidak sesuai dengan prosedur. Oke. Sebuah perbuatan prosedurnya tepat tapi ada kepentingan keluarga. Misalnya. Manipulatif lah. Ya, manipulatif lah secara garis besar. Oke. Itu perbuatan namanya perbuatan melawan hukum. Jadi kalau kita ini kan seharusnya kita pihak penegak hukum harus proaktif ya. Ya, wajib. Wajib proaktif. Kalau misalnya penegak hukumnya kelihatan memble atau tidak proaktif, apa yang Nah, dilakukan oleh masyarakat? bisa, artinya begini. Ya. Seketika ada rekomendasi yang disampaikan atau ada suatu perbuatan yang sudah dilaporkan, penegak hukum tidak reaktif atau dia menganggap itu hal yang sederhana saja, kan ada namanya pengawasan internal, Pak. Nah, misalnya kalau kita menyampaikannya kepada dalam hal ini lembaga kejaksaan, misalnya kan ada pengawasan. Ya. Kalau kita sampaikan kepada pihak kepolisian kan ada lembaga pengawasan internal dia. Nah, kenapa laporan kami ini tidak ditindaklanjuti? Artinya ada niat kesengajaan untuk menunda-nunda atau memang pihak penegak hukum itu sendiri belum menerima laporan dalam bentuk yang begitu lengkap. Ada kemungkinan seperti itu. Kalau sudah lengkap, dia harus menindaklanjuti dan dia harus mengambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? Pertama, ditindaklanjuti atau tidak dilanjuti atau ditindaklanjuti. Kalau dia tidak ditindaklanjuti, apa pertimbangan hukumnya? Harus dijelaskan. Kenapa? Karena jangan sampai nanti perbuatan penyelenggara negara ini akan berdampak secara terus-menerus sehingga masyarakat dirasakan tidak punya kepastian. Oke. Dan terus kita kan lihat berarti ini memiliki implikasi jangka panjang, Ya. Bambang ya. Jadi jangka panjang ini seolah-olah lembaga ombudsman yang dibentuk oleh pemerintah seperti kesannya diabaikan oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan ini. Bahkan ya PJ gubernur yang sudah diganti ini kan PJ gubernur yang baru. Kalau yang lama taruhlah kita sudah ya kalaupun masyarakat akhirnya suudzon berprasangka buruk terhadap pemerintah provinsi Sumatera Selatan ini kan wajar. Karena kelihatan dari sikapnya yang juga menyalahi menurut Pak Bambang kemarin ini adalah proses pengangkatannya yang mantan kepala dinas Diknas menjadi PLH itu melanggar. Nah sekarang kepada pihak yang merasa dirugikan ini apa yang harus dilakukan Pak Bambang? Mohon maaf agak serpi. Ya. Sebenarnya kita dalam konteks pergantian pejabat yang dulu dengan yang sekarang itu tanggung jawabnya tidak bisa dipisahkan. Oke. Karena yang diganti itu kan personal. Ya. Tapi tanggung jawab kelembagaan, tanggung jawab pemerintah itu tetap berlanjut. Oke. Itu nggak bisa misalnya nanti ganti pejabat kasus lama hilang, tidak bisa. Tidak bisa. Seketika dulu ada rekomendasi awal kepada pejabat yang lama diganti dengan pejabat yang baru, rekomendasi yang lama tetap ditindaklanjuti. Kenapa tidak bisa dihilangkan? Karena tanggung jawab itu bukan tanggung personal. Makanya sering kita misalnya begini, saya kasih contohnya.
Kalau kita menggugat gubernur, kita menggugat bupati, maka kita tidak pernah menyebut personalnya. Oke, bupati, Bupatinya, sebagai gubernurnya, Iya. sehingga siapapun pengganti, perbuatan-perbuatan hukum administrasinya itu tetap berlanjut. kecuali perbuatan personality. Pada akhirnya berimplikasi kepada hukum pidana. Apakah pejabat yang baru yang harus ini? Kalau berindikasi ke hukum pidana, dia berbentuk dalam tanggung jawab personalitas. Oke. Ya, tapi kalau regulasi, peraturan penjabat dia tetap. Misalnya pada waktu kemarin dia menunjukkan PLH, Ya. tetapi dia berganti. Tutup tidak, tahun itu kan perbuatan administrasi. Ya. Bukan atas nama pribadi, Oke. tapi atas nama dia gubernur Sumatera Selatan. Oke. Nah, seketika dia berganti, rekomendasi itu tetap ditindaklanjuti Oke. oleh pejabat yang baru. Apakah dia akan memulai menginvestigasi awal atau dan tidak, itu memang kewenangan dia, tetapi tidak bisa diabaikan. Itu dalam proses administrasi negara. Iya. Tidak bisa dilupakan. Makanya yang kita gugat itu adalah bukan personal, tapi kelembagaan. Kelembagaan. Nah, keterkaitan dengan ini, Ya. pejabat yang baru sekarang dia tetap bertanggung jawab. Keterkaitan memberi pelayanan terbaik dalam proses administrasi. Karena dia bertugas untuk itu. Tidak bisa dia lepas tangan. Nah, yang berhubungan dengan penerimaan didik baru ini, terlepas ada kasus lama dan kasus baru, kan risiko administrasinya itu kan berkelanjutan. Oke. Tidak bisa dia pisahkan itu. Dia juga tetap bertanggung jawab. Nah, tinggal apakah nanti sanksi yang diberhentikan itu keterkaitan pencabutan ataupun misalnya pemberhentian dan sebagainya, itu kewenangan dia sesuai dengan tingkat pelanggaran masing-masing berat atau ringannya. Oke. Kalau menurut Pak Bambang pribadi ini Ya. jadi opini Pak Bambang dengan temuan hasil daripada rekomendasi korektif dari lembaga ombudsman ini, kalau diabaikan atau bagaimana dari hasil temuan dari katakannya bahwa ini adalah terjadi maladministrasi menurut lembaga ombudsman. Menurut Pak Bambang sendiri pribadi gimana? Kalau secara saya pribadi saya melihatnya dua aspek. Ya. Aspek pertama, ombudsman itu harus menyampaikan laporan hasil temuannya di Sumatera Selatan ini kepada Kementerian Dalam Negeri. Oh begitu. Kenapa harus disampaikan Kementerian Dalam Negeri? Ada indikasi maladministrasi di Sumatera Selatan. Oke. Menteri Dalam Negeri membentuk tim atau langsung meminta keterangan kepada penjabat. Seketika itu memang di era dia terjadinya, harus minta pertanggungjawaban, bukan minta keterangan. Kenapa ini terjadi? Tapi kalau udah pindah, udah mutasi. Tapi kan harus minta keterangan, artinya yang ditinggalkan harus ada sanksi. Oke. Nah, itu kalau itu yang pertama, Oke. yang dalam konteks keterkaitan di mana tanggung jawabnya ke atas sebagai badan ombudsman. Oke. Yang kedua, karena ini sudah ada rekomendasi dan tidak diindahkan oleh pejabat sebagai pertanggungjawab tata kelola pemerintah yang baik di daerah, maka ombudsman mendesak kepada pihak penegak hukum, apakah Kapolda, apakah Kajati, apakah Kapolres, apakah Kajari, melalui lembaga kemitraan jabatan dalam hal ini Kapolri dan Kejaksaan Agung untuk segera menindaklanjuti proses rekomendasi pada tingkat kabupaten, kota atau provinsi itu sendiri. Oke. Yang ketiganya digabung. Yang ketiga digabung. Digabung. Berarti Artinya bukan dua, ini tiga. Yang ketiganya digabung. Digabung. Ya, digabung. Ya. Digabung itu semuanya bermain melalui rekomendasi dan kita sebagai masyarakat untuk menggiring ini supaya pihak pemerintah melalui lembaga DPR, pihak Kajari ataupun Kejaksaan melalui DPR untuk melaksanakan ataupun mendesak menindaklanjuti bahwa itu sudah ditemukan perbuatan melawan hukum di dalam penerimaan mahasiswa didik baru. Oke. Itu kalau saya melihat seperti itu, yang lebih Oke. sederhana. Oke, sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada, kita sudah dapat menemukan clue-nya. Di mana carut marut ini bersumbernya di mana? Nah, kita lihat dan bagaimana upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan oleh
yang merasa dirugikan, kita masyarakat, dan juga apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah inilah kita lihat saudara, nah ini kita minta Pak Bambang kira-kira closing statementnya apa untuk hari ini Pak, dengan tema kita ini. Closing statementnya sederhana sekali. Ya. Pertama, tegakkan hukum itu. Oke. Artinya Badan Ombudsman itu supaya dia punya gigi, Ya. dia harus memperjuangkan dan muatkan rekomendasi dan harus digiring. Oke. Yang kedua, saya minta kepada masyarakat yang merasa dirugikan keterkaitan ini, coba menggunakan mitra melalui lembaga bantuan hukum. Oke. Supaya nanti bisa bersama-sama secara kelembagaan untuk menggiring proses di mana banyak masyarakat yang dirugikan akibat penerimaan peserta didik baru ini sendiri di Sumatera Selatan. Itu yang paling prinsip di dalam. Oke. Jadi memang kembali kita nih sangat berharap dengan aparat penegak hukum ya. Iya betul, kuncinya di sana. Oke. Ini karena generasi muda kita yang dikorbankan, sistem pendidikan kita juga akhirnya dikorbankan, hancur begini yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu yang demikian baik. Boleh kita lakukan artinya dengan tidak bertindak secara pribadi-pribadi, dengan sebuah kelembagaan dalam konteks kelompok-kelompok yang ikut dan punya perhatian kepada pendidikan di Sumatera Selatan. Oke, terima kasih. Jadi sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada, inilah kita lihat bagaimana dapat mengambil sebuah kesimpulan kita masing-masing. Nah, sehingga pada hari ini podcast ini kita bisa melihat mudah-mudahan kinerja aparat penegak hukum, kinerja daripada pemerintah daerah dan kinerja daripada lembaga ombudsman Provinsi Sumatera Selatan tetap dapat kita support agar mereka bekerja lebih baik lagi. Sepakat kita Pak Bambang ya. Oke, kami akhiri sampai di sini. Sahabat Suara Metropolitan dalam podcast Suara Metropolitan, berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil, inspirasi daerah untuk Indonesia. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih.